Renungan Harian 23 Maret dari buku This Day in Baptist History dengan judul Undang-Undang Majelis dihapus, Gereja Negara dihapuskan. Nats yang diambil 1 Korintus pasal 1 ayat 12 sampai 24. Undang-Undang Vestry atau Majelis Gereja diadopsi pada tanggal 23 Maret 1660 atau 1661 di koloni Virginia yang menyatakan 12 orang yang paling mampu dalam tiap gereja dipilih untuk masuk dalam kemajelisan oleh suara terbesar dalam tiap gereja. Dari jumlah itu, pendeta di tempat itu bersama dengan dewan majelis tersebut memilih 2 orang pengawas gereja tiap tahunnya. Dan apabila anggota majelis pergi meninggalkan gereja itu, maka pendeta di tempat itu dan anggota majelis yang bersangkutan harus memilih seseorang menggantikan posisinya. Sebagai persyaratan mereka untuk jabatan ini, mereka dituntut untuk mengambil sumpah pengakuan kekuasaan kerajaan Inggris dan tunduk pada doktrin dan disiplin dari gereja Inggris. Tugas mereka yang paling utama antara lain adalah menarik uang pungutan, mengumpulkan dan menyerahkan uang itu kepada pendeta di tempat itu. Berbagai macam undang-undang diloloskan dari tahun 1655 hingga 1748 yang berisikan pengadaan sebidang tanah untuk sang pelayan dengan memakai biaya dari pajak penduduk. Sebidang tanah itu adalah tanah yang luas yang berukuran setidaknya 80 hektar dan sebuah rumah besar dengan sebuah dapur, sebuah lumbung, kandang, sebuah tempat penyimpanan susu, tempat pemotongan hewan, tempat penyimpangan jagung, dan sebuah taman. Dalam tiap wilayah gereja harus tersedia sebuah tanah bagi para pelayan di jemaat itu yang disediakan melalui uang dari orang-orang yang dapat dikenang pajak perpuluhan, apapun denominasinya. Seperti yang telah kita amati sebelumnya, kaum baptis menolak dengan tegas penarikan pajak seperti itu di beberapa koloni di mana mereka dipungut pajak. Ada orang-orang yang ingin menopang gereja negara dan menjadikan undang-undang majelis ini sebagai hukum tetap di persemakmuran Virginia setelah deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Pencabutan undang-undang tersebut tercapai hanya setelah perjuangan yang panjang dan menyakitkan. Bahkan mereka yang sebelumnya berteman dengan kaum baptis di masa lampau, seperti Patrick Henry, ingin mempertahankan semacam bentuk undang-undang yang mengatur hal keagamaan. Kaum baptis karena percaya bahwa keyakinan sejati tidak perlu untuk disokong oleh pemerintah dan mengingat penganiayaan mereka di bawah negara yang bersatu dengan gereja, memberikan tekanan kepada badan legislatif dengan mengirim perwakilan-perwakilan dengan permohonan untuk mencabut beberapa undang-undang yang condong untuk pendirian gereja negara. Akhirnya, sebagai respon terhadap tekanan ini, Badan Legislasi Virginia mengeluarkan sebuah undang-undang pada tahun 1799 yang kata pengantarnya sebagiannya menyatakan kuasa membangkitkan jenis pemerintahan gereja manapun berhubungan dengan itu kini dicabut dan masalah agama diserahkan kepada hati nurani. Seluruh urusan agama diserahkan kepada hati nurani masing-masing pribadi. Menjadikan kelompok agama apapun sebagai korporasi adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kebebasan agama. Gereja-gereja tidak dianggap korporasi di Virginia hingga hari ini. Undang-undang ini membuka jalan tetapi tidak mengatur masalah penjualan tanah para pendeta. Debat hebat terjadi berkaitan dengan penjualan tanah tersebut dan akan dikemanakan hasilnya. Kaum baptis berargumen bahwa uang rakyatlah yang dipakai untuk membeli perkebunan yang luas itu dan oleh karena itu tanah tersebut harus dijual dan hasilnya diserahkan kepada rakyat. Akhirnya mereka mendapatkan kemenangan dengan sebuah undang-undang yang dikeluarkan pada tanggal 12 Januari 1802. Paku terakhir telah ditancap kepada peti mati gereja negara. Sebuah perang yang panjang dan pahit telah berakhir. Dan posisi kaum baptis yang telah menderita di bawah pendirian gereja negara telah dibalaskan. Kita harus bersyukur kepada Allah atas kegigihan para pendahulu kita yang dengan keberanian dan keinginan mereka untuk menderita telah membeli kebebasan kita untuk mengajar dan menyebarluaskan kebenaran
seperti yang dipercayai oleh hati nurani kita. Kiranya kita meneruskan tradisi hebat ini dan tidak berpikir bahwa satu pertempuran yang telah dimenangkan berarti perang telah selesai. Renungan tambahan Dr. Sontoliau, poin pertama. Sampai abad 17 hanya orang baptis yang memperjuangkan keterpisahan antara negara dan gereja. Baik Katolik, Anglikan, Ortodoks, bahkan Protestan dan Reforman, semuanya memakai pemerintah untuk menopang keberadaan mereka di negara asal mereka. Mereka semua telah tercatat oleh sejarah memakai kuasa pemerintah untuk membela iman mereka, bahkan menganiaya pengkritik mereka. Ciri khas baptis yang paling utama ialah keterpisahan antara negara dan gereja. Orang baptis sangat yakin bahwa urusan iman adalah urusan manusia dengan Tuhan atau vertikal. Sedangkan urusan negara dan sesama manusia itu urusan duniawi, horizontal. Di Amerika Serikat, akhirnya pemerintah tidak boleh mengurus masalah iman rakyatnya. Poin kedua, keadaan Amerika Serikat yang menjunjung tinggi kebebasan agama adalah murni hasil perjuangan orang baptis. Denominasi lain berusaha keras untuk memelihara sifat lama mereka, yaitu gereja negara. Bahkan ada yang sampai hari ini masih mau memakai kekuasaan negara untuk menindas yang lain. Seharusnya siapapun yang serius mempelajari Alkitab tahu bahwa di zaman Perjanjian Baru Tuhan mau ada keterpisahan antara agama dan negara. Agama itu urusan hati nurani, sedangkan negara itu urusan kehidupan sosial antar manusia. Poin ketiga, negara seharusnya tidak mencampuri urusan agama. Departemen agama seharusnya tidak ada seperti di Eropa, Australia, Amerika, bahkan Singapura. Masing-masing agama harus urus dirinya sendiri dengan uang dari umatnya sendiri. Seharusnya kita bisa pakai sekitar 60 triliun rupiah per tahun APBN yang dipakai Depak untuk infrastruktur. Dan sekolah negeri seharusnya tidak perlu ada pelajaran agama, karena negara tidak perlu mengurus agama. Itu urusan masing-masing agama atau denominasi dari tiap-tiap agama. Namun sangat disayangkan banyak elit Kristen tidak paham kebenaran pemisahan agama dan negara. Bahkan banyak pemimpin yang memanfaatkan kekuasaan negara untuk kepentingannya. Demikian renungan hari ini bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.